Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera bagi kita semua dimanapun berada. Perkenalkan, saya Maulana Alif Rashidi dengan nomor induk mahasiswa 1907 101011202 dari Fakultas Hukum Universitas Jember. Saya akan memaparkan video presentasi dengan judul Peran Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Penyelesaian Sengketa Keputusan Fiktif Positif. Dan tugas ini saya buat untuk memenuhi kewajiban mata kuliah metode penelitian dan penulisan hukum. Baik, langsung saya mulai. Perkenankan, di pendahuluan perlu saya jelaskan bahwa karakteristik yang membedakan antara hakim pengadilan tata usaha negara dengan hakim di lembaga peradilan lainnya adalah bahwa hakim pengadilan tata usaha negara memiliki peran aktif yang mendominasi proses peradilan di pengadilan tata usaha negara. Hal demikian ini karena mereka terikat pada asas dominus litis. Nah, keberadaan asas dominus litis ini sangat diperlukan guna menyeimbangkan posisi para pihak pada proses pembuktian di persidangan. Kondisi demikian ini dinilai sangat penting. Kenapa? Karena untuk menyeimbangkan posisi para pihak pada PT UN. Karena kedudukan para pihak ini kan sebetulnya tidak seimbang. Kenapa kok saya katakan tidak seimbang? Dilihat dari posisi antara pihak penggugat dan tergugat, dapat kita ketahui bersama bahwa pihak tergugat ini rata-rata adalah pejabat tata usaha negara yang mereka mempunyai akses informasi lebih besar untuk proses pembuktian. Nah, jika dibandingkan dengan akses kesempatan yang dimiliki oleh penggugat, ini sangat jauh berbeda. Seperti itu. Oleh karenanya, hakim pengadilan tata usaha negara itu tidak boleh lalai melepaskan diri dari asas keaktifan hakim. Nah, selanjutnya, karena putusan pengadilan tata usaha negara itu dalam permohonan keputusan fiktif positif itu sifatnya final dan mengikat, maka keberadaan peran aktif hakim itu akan sangat dibutuhkan pada penyelesaian sengketa keputusan fiktif positif. Dan ini sebagaimana yang telah diatur di dalam pasal 18 Perma nomor 8 tahun 2017. Nah, asas keaktifan hakim ini adalah jembatan bagi hakim untuk menggali kebenaran material maupun formil selama proses pembuktian. Baik, kita masuk ke dalam pembahasan. Nah, sebetulnya kan keputusan fiktif positif ini di Indonesia sudah diatur di dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Kurang lebih di sana termaktub bahwa badan atau pejabat pemerintah tidak melakukan keputusan dan atau tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam batas waktu yang telah ditentukan, yakni paling lama 10 hari kerja setelah permohonan diterima, maka permohonan tersebut dianggap telah dikabulkan secara hukum. Nah, jadi permohonan itu jikalau didiamkan selama batas waktu yang ditentukan akan secara otomatis dikabulkan. Nah, namun terhadap permohonan tersebut, pemohon itu tetap harus memperoleh putusan PT UN untuk mengesahkan atau membatalkan keputusan fiktif positif. Nah, selanjutnya, bahwa peranan paling krusial di dalam peradilan tata usaha negara itu dipegang oleh para hakim. Oleh karenanya, mereka itu kan terikat oleh asas dominus litis. Artinya, semua sengketa yang masuk ke peradilan tata usaha negara itu haruslah diperiksa secara aktif oleh hakim guna mencari kebenaran material yang sebenar-benarnya. Maka di dalam proses pemeriksaan terhadap berkas permohonan oleh pemohon itu hanya berada di panitera saja. Nah, ini kan yang lantas menjadi persoalan. Artinya, di dalam perkara ini tidak ada rapat permusyawaratan dan pemeriksaan persiapan. Nah, kita lanjut ya. Kita perdalam prosedur beracara di PT UN.
Setelah berkas permohonan itu lengkap, maka nanti panitera akan menyerahkan berkas tersebut kepada ketua PT UN, dan ketua PT UN itu akan menetapkan susunan majelis hakim. Nah, majelis hakim yang akan memeriksa permohonan tersebut. Hakim ketua akan menetapkan jadwal persidangan. Selambat-lambatnya itu 3 hari sejak berkas permohonan itu diterima oleh majelis. Berbeda halnya dengan sengketa tun konvensional yang lain, dalam keputusan fiktif positif tidak dimungkinkan adanya pihak ketiga atau kita kenal itu dengan intervensi. Nah, apa aja hal-hal yang lantas diperiksa oleh majelis hakim? Ya, sebagaimana diatur di dalam pasal 11 Perma nomor 8 tahun 2018. Yang pertama ada pemeriksaan pokok permohonan. Kemudian ada pemeriksaan tanggapan termohon. Yang ketiga ada pemeriksaan bukti surat atau tulisan. Yang keempat ada mendengarkan keterangan saksi. Yang kelima mendengarkan keterangan ahli. Dan yang keenam adalah pemeriksaan alat bukti lain yang berupa informasi elektronik atau dokumen elektronik. Nah, setelah itu diperiksa, kita perlu tahu ada 4 kemungkinan putusan akhir terhadap permohonan yang diajukan oleh pemohon. Nah, apa aja 4 kemungkinan itu? 4 kemungkinan itu yang pertama adalah tidak dapat diterima. Artinya, permohonan yang diajukan oleh pemohon itu tidak memenuhi syarat formil. Maka pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing, atau pengadilan itu tidak berwenang. Nah, kemudian selanjutnya adalah putusan dikabulkan. Nah, dari dalam putusannya dikabulkan ini nanti berarti bahwa hakim mengabulkan permohonan pemohon agar badan atau pejabat pemerintahan itu menerbitkan KTUN, menerbitkan keputusan dan atau melakukan tindakan sebagaimana yang telah dimohonkan oleh pemohon. Nah, kemudian putusan ditolak. Kalau ditolak ini berarti permohonan pemohon itu ditolak oleh hakim dengan alasan bahwa permohonan tidak beralasan hukum. Dan yang terakhir adalah gugur. Bagaimana makna gugur? Gugur ini artinya bahwa hakim akan menjatuhkan putusan gugur apabila pemohon tidak hadir dalam persidangan 2 kali berturut-turut pada sidang pertama dan kedua tanpa alasan yang sah atau pemohon itu tidak serius. Nah, jadi melihat secara garis besar prosedur beracara yang demikian, maka peran hakim ini memang tidak sebanyak pada sengketa tata usaha negara lainnya. Ketua PT UN dan majelis hakim tidak memiliki peran dalam pemeriksaan terhadap berkas permohonan. Nah, peran tersebut pada akhirnya cuma dipegang oleh panitera, teman-teman. Sementara yang diperiksa oleh panitera itu hanya sebatas segi formilnya. Yang memegang peranan memeriksa dari segi formil maupun segi material adalah Ketua PT UN pada rapat permusyawaratan dan majelis hakim, yakni di pemeriksaan persiapan, pada pemeriksaan persiapan. Namun sayangnya kan di dalam keputusan fiktif positif ini, rapat permusyawaratan dan majelis hakim pada pemeriksaan persiapan ini tidak ada, ditiadakan. Nah, tentu saja hal ini akan menimbulkan dampak bagi pemohon dalam sengketa keputusan fiktif positif, bahkan bisa merugikan pemohon. Di sisi lain, rapat permusyawaratan dan pemeriksaan persiapan itu merupakan ciri khas peradilan tata usaha negara yang menonjolkan peran aktif hakim. Selanjutnya adalah begini ya. Dalam proses pembuktian pada sengketa keputusan fiktif positif, hakim itu dituntut aktif demi mencari kebenaran material. Ini saya ulangi kembali. Kemudian asas dominus litis itu menuntut hakim untuk mampu membagi beban pembuktian secara adil bagi kedua pihak. Namun, kalau kita melihat dalam praktiknya, selama ini dalam perkara konvensional masih sering ditemukan beban pembuktian masih berada pada penggugat dan hakim aja. Nah, maka ini saya kutip menurut Riawan Chandra pada 2010. Untuk mengoptimalisasi asas keaktifan hakim ini, maka harus diterapkan 2 hal berikut. Yang pertama adalah konsistensi antara hakikat makna asas keaktifan hakim dengan kualitas implementasi asas keaktifan hakim.
Kemudian yang kedua adalah pemahaman secara utuh dari para fungsionaris peradilan terhadap asas keaktifan hakim. Dan perlu untuk diketahui bahwa pentingnya hakim untuk membagi beban pembuktian itu, sehingga termohon juga ikut andil dalam proses pembuktian, itu juga akan berdampak ya. Ini akan sangat berguna, ini akan sangat membuat proses pencarian kebenaran itu lebih mudah pada akhirnya. Karena dalam upaya memperoleh pandangan yang komprehensif, holistik, dan menyeluruh atas fakta hukum yang terjadi, maka fakta hukum itu harus dibuktikan dari kedua belah pihak. Dan bahwa keputusan fiktif positif ini seringkali dijadikan sebagai alat bagi pemohon untuk mengabulkan permohonan meskipun tidak berdasar hukum atau tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Tentunya di sini pemohon memanfaatkan batas waktu, karena dalam keputusan fiktif positif ini kan jikalau pemerintah itu lalai, jikalau pejabat pemerintah atau badan usaha tata negara itu mereka mendiamkan, itu akan secara otomatis menjadi sah. Nah, maka sebagai penutup, oleh karena itu dengan tidak adanya rapat permusyawaratan dan pemeriksaan persiapan, hakim itu harus sangat aktif dalam proses pembuktian, di mana hakim itu harus dengan teliti dan dalam memeriksa berkas permohonan pemohon. Hal ini gunanya untuk mencegah terjadinya pemanfaatan yang dilakukan oleh pemohon untuk mengabulkan permohonannya yang tidak berdasar hukum. Nah, hakim PTUN tidak boleh menyepelekan dan harus serius dalam menangani sengketa keputusan fiktif positif ini, meskipun ini hanya sebatas pemeriksaan. Karena nanti resiko-resiko terhadap putusan ini sangat banyak dan kompleks. Apalagi kita tadi sudah pahami bahwa sifat dari putusan ini adalah final dan mengikat. Seperti itu. Mungkin demikian yang bisa kami paparkan, yang bisa saya jelaskan. Terima kasih sudah mau meluangkan waktu, dan terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila terdapat tutur kata dan kalimat yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.